Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Untuk kelas 11, materi ini sangat penting karena akan membantu kita memahami bagaimana hukum berperan dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat, serta bagaimana proses peradilan di Indonesia berjalan. Dengan memahami sistem hukum dan peradilan, kita diharapkan dapat menjadi warga negara yang lebih sadar hukum dan menghargai proses keadilan yang berlaku. Mari kita simak pembahasannya dengan seksama. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. 1. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Apeldoorn bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin mengadakannya sesuai kenyataan. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya sebagai berikut. A. Peraturan mengenai tingkat laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap pelanggan peraturan tersebut adalah tegas. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. 2. Penggolongan hukum. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional. 2. Hukum internasional. 3. Hukum asing. 4. Hukum gereja. C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. Asteris hukum tertulis yang dikodifikasikan. Asteris hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. 2. Hukum tidak tertulis. D. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum, hukum positif. 2. Ius constituendum, hukum negatif. E. Berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material. 2. Hukum formal. F. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa. 2. Hukum yang mengatur. G. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif. 2. Hukum subjektif. H. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik. Asteris hukum pidana. Asteris hukum tata negara. Asteris hukum tata usaha negara. Administratif. Asteris hukum internasional. 2. Hukum privat, sipil. Asteris hukum perdata. Asteris hukum perniagaan, dagang. 3. Tujuan hukum. 4. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan di Indonesia. Perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. A. Pancasila terutama sila kelima. B. UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. C. UU RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. D.
D. UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. E. UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. F. UU RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. G. UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. H. UU RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. I. UU RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. J. UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. K. UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. L. UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. M. UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. N. UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. O. UU RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. P. UU RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Q. UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 7. R. UU RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari ketentuan di atas, sesungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum. 2. Peradilan agama. 3. Peradilan militer. 4. Peradilan tata usaha negara. B. Mahkamah Konstitusi. 4. Perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. B. Peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung. C. Peradilan militer. Dalam peradilan militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditorat terdiri atas auditorat militer, auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, dan auditorat militer pertempuran. D. Peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota hakim konstitusi. 5. Tingkatan lembaga peradilan. A. Pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri. B. Pengadilan tingkat kedua. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. 6. Peran lembaga peradilan berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.
B. Lingkungan peradilan agama. Berdasarkan pasal 49 UU RI nomor 3 tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. D. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak anggota TNI. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan, dan 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. B. Macam-macam sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. 2. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Sekian, pembahasan mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran hukum dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat, serta proses peradilan di negara kita. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan hari ini dapat menumbuhkan kesadaran kita akan pentingnya menaati hukum dan menghargai proses peradilan yang berlaku. Terima kasih sudah menonton. Dengan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.